Wah. Salve, selamat pagi saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi hari ini, Rabu 6 Agustus 2025 pada Pesta Yesus Menampakkan Kemuliaannya. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sambil mempersembahkan intensi-intensi kita. Mari kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, kemuliaan yang menguatkan di tengah salib. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, penginjil Lukas mengisahkan sebuah momen agung saat Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung bersama 3 murid yang terdekat, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di tengah doa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi berkilau. Musa dan Elia menampakkan diri dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Transfigurasi ini bukan sekedar tontonan ilahi, melainkan pewahyuan bahwa Yesus sungguh Mesias, Putra Allah yang akan mencapai kemuliaan melalui jalan salib. Kemuliaan yang tampak di atas gunung bukan penghindaran penderitaan, melainkan kekuatan untuk menempuhnya. Para murid yang menyaksikan peristiwa ini terpesona. Bahkan Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di sini." Ia ingin mendirikan kemah, seolah ingin mengabadikan saat indah itu. Namun Tuhan tidak menghendaki mereka tinggal dalam kemudahan spiritual yang nyaman. Suara dari awan itu berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia."
Suara ini adalah panggilan untuk mengikuti Yesus, bukan hanya dalam kemuliaannya, tetapi juga dalam penderitaan dan pengorbanannya. Mendengarkan Dia berarti mengikutinya dalam segala situasi hidup. Kemuliaan Yesus yang disingkapkan sejenak itu menjadi kekuatan bagi para murid ketika nanti mereka menyaksikan Yesus dicemooh, disalib, dan wafat. Mereka akan ingat bahwa di balik tubuh yang tersalib, tersembunyi kemuliaan Putra Allah. Demikian pula dalam hidup kita. Ada kalanya Tuhan memberi kita Gunung Tabor, momen-momen rahmat dan keindahan rohani, bukan agar kita berhenti di sana, tetapi agar kita dikuatkan untuk menghadapi lembah penderitaan. Transfigurasi mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan bukan akhir dari cerita, melainkan jalan menuju kepenuhan hidup bersama Allah. Pada pesta penampakan kemuliaan Yesus ini, kita sekarang diajak untuk merenung lebih dalam. Apakah kita mengenal Yesus hanya dalam saat-saat indah atau juga dalam saat gelap dan sulit? Apakah kita mau mendengarkannya bahkan ketika ajarannya menantang kenyamanan kita? Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam setiap salib hidup ada cahaya kemuliaan yang menanti. Maka jangan takut berjalan bersama Kristus. Ia telah menunjukkan bahwa jalan salib adalah jalan menuju kemuliaan. Tetaplah setia, karena Dia yang bercahaya di atas gunung adalah Dia yang juga berjalan bersama kita di lembah yang gelap. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan mulia Putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya. Kami mohon, semoga sabda ilahi-Mu yang telah kami dengar dan renungkan, menjadikan kami serupa dengan Dia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, karya pelayanan kita sepanjang hari ini, semua mereka yang kita doakan, intensi-intensi kita senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidup.